Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Oh, tidak apa-apa, karena benda ini sekarang telah jatuh ke tangan anak ini, maka saya memiliki hubungan dengannya, dan dalam keadaan saya saat ini, saya khawatir tidak pasti siapa yang bisa menelan siapapun, bebas dan mudah menjadi manusia. Tuhan berjuang di dalam hatinya untuk sementara waktu, dan kemudian membuka mulutnya sedikit. Apakah kamu ingin tahu asal-usul Ghostface Soul Flame? Setelah beberapa saat, Master of Soul Eater mengubah penampilannya dan berkata, melihat pola aneh di udara. Pikirkan, Xiao Yan tentu saja setuju tanpa memikirkannya. Lagi pula, Xiao Yan mungkin tahu sedikit tentang berita Seng Yan. Kalau begitu kamu harus menjanjikanku sebuah syarat dulu, kata pemakan jiwa Guanxi. Syarat apa? Xiao Yan bertanya dengan curiga. Jika kamu cukup beruntung untuk melahap wajah hantu dan nyala jiwa, kamu harus pergi ke dunia hantu bersamaku, kata Lord of Soul Eater dengan sungguh-sungguh. Oke, tidak masalah. Xiao Yan setuju, meskipun dia tidak tahu apa tujuan pemakan jiwa itu, tetapi Xiao Yan tidak takut. Api hantu wajah hantu, apinya Qian, dengan api sebagai sumbernya, ditambah dengan penyerapan Qi hantu, begitu orang kuat menunjukkannya, dalam 1000 mil, Qi hantu dikelilingi di mana-mana, dan angin yin menderu, membuat orang mundur tanpa bertarung. Secara alami sangat lemah, hanya terus-menerus menelan dan menyerap hanya kekuatan langit dan bumi yang perlahan-lahan dapat berubah, dan pada saat itu, api hantu wajah hantu menyerap banyak Qi hantu, dan kemudian memiliki penampilan saat ini. Itu, aku takut Qi hantu dari beberapa makhluk abadi biasa akan mempengaruhimu. Omong-omong, itu tidak masalah, kerusakan yang disebabkan oleh lawan mungkin akan turun banyak, kata pemakan jiwa. Api suci ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Tapi apakah energi hantu di dalam api suci akan mempengaruhi menelanku? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, pertanyaan inilah yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Yan. Seperti yang kita semua tahu, di dunia hantu, hampir semuanya adalah tempat berkumpulnya beberapa jiwa yang kesepian dan hantu liar. Mereka hanya memiliki jiwa, atau 3 jiwa dan 7 jiwa yang lebih menyedihkan daripada jiwa. Menghadapi api suci, setelah itu ada di tangan peri hantu di dunia hantu. Kamu tidak perlu tahu nama peri hantu itu, tetapi yang perlu kamu ketahui adalah bahwa bahkan jika api suci ini terkontaminasi dengan energi hantu, jika Anda ingin menelannya, mudah untuk menelannya. Saint Flame, seluruh dunia 1000 besar memiliki total 36 bunga. Dan dunia 1000 besar ini dibagi menjadi 7 alam oleh manusia Anda, jadi nyala api suci ini jatuh ke 7 alam. Dan nyala api jiwa wajah hantu ini, secara alami ada di tangan dunia hantu kita, dan itu juga bisa dianggap sebagai simbol dari dunia hantu kita. Jika kamu mengambil kembali hantu menghadapi api suci, mungkin Anda bisa memasukkan beberapa harta di dunia hantu, dan itu akan sangat membantu kultivasi dan peningkatan Anda. Petik 2. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang keraguan Anda. Tidak peduli apakah Seng Yan memiliki energi hantu atau energi iblis, itu adalah musuh bagi ras jahat di luar wilayah, dan untuk penyerap, tidak ada halangan lain. Hanya saja atribut kekuatannya berbeda, kata pemakan jiwa sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka aku bisa yakin, kata Xiao Yan, menatap pola kekosongan untuk beberapa saat sebelum berkata. Tutup. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa mengucapkan sepatah kata, dan gas hitam yang membentuk pola itu tiba-tiba kembali ke batu misterius itu. Kamu simpan batu ini, mungkin bisa digunakan di sungai darah. Selain itu, api suci itu bukan kebetulan, itu harus di bagian terdalam dari lapisan kedua sungai darah. Saya khawatir kali ini akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau, Anda harus bersiap. Petik 2. Aku juga harus bersiap. Setelah pemakan jiwa mengingatkan Xiao Yan, dia menghilang langsung ke cincin penerimaan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dengan hati-hati menyingkirkan batu misterius itu. Lihatlah potongan gambar sisa yang kamu dapatkan. Xiao Yan melirik keluar rumah dan menemukan bahwa cahaya bulan sangat terang saat ini. Jelas itu paruh kedua malam. Selain itu, Xiao Yan tidak mengantuk saat ini, dan dia tiba-tiba menjadi tertarik. Bahan, itu harus berupa peta kulit domba. Petik 2.
Aku hanya tidak tahu apakah itu bayi. Xiao Yan baru saja mengeluarkan sisa gambar yang dia dapatkan dari Suanmu, dan langsung tertawa. Buka dan lihatlah. Tidak ada orang di sekitar. Xiao Yan membuka mulutnya perlahan. Petik 2 petik 2. Pada awalnya, Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya dan membukanya dengan tangannya, tetapi ketika tangan Xiao Yan menyentuh gulungan kulit domba, ada tolakan yang sangat kuat. Kekuatan jiwa perlahan melawan Xiao Yan. Kekuatan jiwa. Xiao Yan melihat bahwa benda ini tidak dapat dibuka dengan tangannya, dan segera menyadari bahwa itu mungkin harta karun, dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk pergi. Tapi kali ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa Xiao Yan, kulit domba itu scroll tidak merespon sama sekali. Xiao Yan menyaksikan gulungan kulit domba itu tetap acuh tak acuh ketika dia hampir melawan kekuatan jiwa tingkat abadi, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Mungkinkah itu merekam Seng Yan? Saat berikutnya, Xiao Yan langsung sangat gembira. Baru sekarang dia menemukan api suci, sisa ini tidak akan datang lagi, kan? Dengan sikap mencobanya, Xiao Yan langsung memotivasi Fire Heart Tianyan di tubuhnya untuk merespon. Berjalan pergi dengan gulungan kulit domba. Boom boom boom. Api suci kaki yang mempesona membungkus seluruh gulungan kulit domba dalam waktu singkat, dan api yang mengamuk terus menyala, seolah-olah akan berubah menjadi abu di saat berikutnya. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkannya, kekuatan api suci, kulit domba masih akan terbakar. Gulungan tidak bergerak. Sepertinya aku benar-benar bertemu harta karun. Xiao Yan melihat gulungan kulit domba dan bingung. Dia ingin menunggu sampai nanti, tapi tiba-tiba, gambar sisa lain muncul di tubuh Xiao Yan. Bukankah ini sisa gambar yang diperoleh di reruntuhan keluarga Yue? Aku ingat pamanku, Raja Naga Emas, berkata bahwa sisa gambar ini membutuhkan api suci untuk dibuka. Bagaimana aku bisa melupakannya? Xiao Yan memandang gulungan lain muncul, lalu menepuk dahinya dan berkata. Pada saat ini, di depan Xiao Yan, dua gulungan perlahan muncul. Adapun Xiao Yan, dia menonton dengan tenang, sepertinya kedua gulungan ini mengalami perubahan yang luar biasa. Weng Bas. Dengan munculnya gulungan kedua, sebuah rune misterius seukuran tamparan tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian langsung mengalir ke gulungan kedua sementara Xiao Yan tertegun. Dan dengan munculnya rune misterius, Xiao Yan menemukan bahwa kedua gulungan ini sebenarnya digabungkan menjadi satu. Prasasti inti kehidupan Sendong. Benda ini hanya seperempat. Xiao Yan menyaksikan prasasti inti kehidupan Tuhan dituangkan ke dalam gulungan di depannya, dan menggabungkan kedua gulungan itu, tidak mampu menanggungnya. Hidup terkejut. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, kedua gulungan itu tiba-tiba kehilangan semua cahaya dan kemudian redup. Pada saat ini, prasasti inti yang lebih mempesona dari kehidupan kelahiran Tuhan perlahan melayang di udara. 2/4 jalan, Xiao Yan segera fokus, merasakan kekuatan inti kehidupan Sendong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian setelah hati-hati merasakan tubuh, prasasti inti dapat mengembun sebanyak 9.000, dan ada beberapa garis kuno yang sangat misterius dan tidak jelas pada prasasti inti para dewa. Apa artinya 9.000? Itu berarti bahwa Xiao Yan sudah sejajar dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 9 hanya berdasarkan statusnya sebagai Master Formasi Dou. Anda harus tahu bahwa Zhu Jinxuan, Master Formasi pertempuran pertama dalam 3 hari, hanya memadatkan 11.000 formasi. Hei, sepertinya sungai darah itu menarik sekarang. Xiao Yan perlahan menyingkirkan prasasti inti kehidupan Sendong dan tersenyum. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi, sisa-sisa 2 jilid gambar tadi membuat prasasti inti dari gerakan ilahi, yang hanya 1/4 dari aslinya tidak lengkap menjadi 2/4. Dengan tambahan kekuatan jiwa, saya khawatir Xiao Yan saat ini benar-benar dapat membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 8. Tepat ketika Xiao Yan bersemangat, tempat-tempat lain di kota Suhe juga memiliki orang-orang yang tidak bisa tidur. Elder Ye, aku, Tianxing, kediaman keluarga kerajaan Xuanling, berkata dengan wajah bersalah. Tianxing, kamu tidak begitu cepat dan berguna di masa lalu. Ye Mo berkata dengan tenang, duduk di tempat pertama, menyesap teh di tangannya. Ini semua salahku bahwa bawahanku dibingungkan oleh jalan kecil Mu Yingying, dan Yin hampir membuat kesalahan besar. Tianxing juga tahu bahwa Ye Mo tidak mudah diprovokasi, dan segera menunjukkan kelemahan.
Yan Qi dan Mu Yingying sama-sama Saint Flame yang diubah menjadi manusia. Bahkan jika mereka membunuh salah satu dari mereka, mereka bisa mendapatkan Saint Flame, tapi ini kota Suehe, bukan Suehejian, mengerti? Ye Mo meletakkannya, teh di tangan, memelototi Tianxing. Meskipun Tianxing ini tidak cukup berhati-hati untuk melakukan sesuatu, tetapi bakatnya bagus, jika tidak, dia tidak akan disebut salah satu dari 4 surga. Bawahan ini mengerti, Tianxing sangat pintar, dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Ye Mo. Kata-kata Ye Mo seharusnya adalah bahwa ini adalah kota Suehe. Jika Anda melakukannya di sini, Anda pasti akan kehilangan pegangan dan menunggu sampai Anda memasuki sungai darah. Jika Anda dapat membunuh salah satu dari mereka, maka untuk Shengyan, secara alami akan menjadi milik Anda sendiri, tangan. Elder Ye, apakah Yan Qi juga akan pergi? Tianxing sepertinya tidak tahu apa yang Ye Mo katakan barusan dan bertanya. Tentu saja akan. Yan Qi telah dipenjarakan oleh Kaisar Xuanling selama bertahun-tahun, dan tubuhnya telah disembunyikan. Jika lebih baik menyembuhkannya kali ini, saya khawatir itu akan berhenti seumur hidup. Ye Mo tersenyum. Hei, karena itu masalahnya, maka 2 api suci ini mungkin ada di tas kita. Tianxing berkata dengan senyum muram. Kali ini Raja Xuanling memberikan perintah kematian, dan tidak ada orang di paviliun dupa pembakaran yang akan selamat. Terutama 7 di Istana Surgawi dan anak Xiao Yan itu. Lakukan pekerjaan dengan baik setelahnya. Terakhir kali saya berurusan dengan Yin Tong melakukan pekerjaan dengan baik, kata Ye Mo. Bawahanku menerima perintah. Setelah Tianxing selesai berbicara, dia melihat Ye Mo perlahan pergi. 3 saudara, siapa yang bisa mendapatkan api suci ini pada akhirnya, aku khawatir itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Tianxing selesai berbicara, dan tersenyum jahat. Adapun sekte super lainnya di kota Sungai Darah, mereka tidur sangat nyenyak, menunggu kompetisi sekte dibuka sepenuhnya besok. Kota Suehe terletak di tepi benua Xuanling. Adapun Suehejian, terhubung ke benua Suehe dari alam hantu sementara dekat dengan kota Suehe dari benua Xuanling. Suehejian hanya di tengah. Di benua Sungai Darah, bagaimana kabarmu? Di atas bukit, ada batu nisan yang suram dan menakutkan di mana-mana, dan seorang pria dengan mata galak berkata, di belakang pria itu, tampaknya ada bayangan yang sangat menakutkan. Tuan makam penggali hantu abadi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah hantu malam gelap terhubung ke benua Xuanling oleh Kaisar Xuanling tiba-tiba mati mendadak, dan hantu malam gelap juga dikejar oleh pembangkit tenaga listrik sekte Super Xuantian, dan sekarang telah melarikan diri kembali, tetapi karena ini sangat rusak. Adapun masalah menyerang Xuan Santian, itu ditolak olehnya. Kaisar hantu gagak gelap berkata dengan hormat. Oh, keabadian hantu malam gelap ini selalu memiliki titik lemah untuk Xuantian, mengapa dia tiba-tiba menyerah? Aku khawatir ada beberapa rahasia di dalamnya. Penggali makam hantu abadi mendengar kata-kata itu, tubuhnya sedikit lurus, dan jari-jari kakinya berdiri di atas batu nisan, berpikir. Tuan Hui, menurut informasi yang diperoleh bawahan, tampaknya terkait dengan kematian mendadak Kaisar Xuanling. Dark Knight Ghost Immortal memiliki hubungan yang baik dengan Solomon dan Xuanling Huang selama 3 hari Xuansan. Berkali-kali, Dark Knight Ghost Immortal ada di belakangnya. Kematian mendadak Kaisar Xuanling tampaknya terkait dengan interior Kaisar Xuanling, tetapi tidak ada informasi yang diperoleh dari bawahannya. Selain itu, Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling selalu memiliki hubungan yang baik karena hantu dan roh di malam yang gelap. Namun, hubungan antara kedua kekuatan itu seperti air dan api baru-baru ini. Saya khawatir ada sesuatu yang salah. Kaisar hantu gagak gelap berkata perlahan. Sepertinya Raja Xuanling ini bukan vegetarian. Saya khawatir itu telah berubah karena belitan hantu di malam yang gelap selama bertahun-tahun, kata hantu penggali makam. Selain itu, menurut apa yang telah dipelajari bawahanku, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling memiliki selera klan iblis darah. Setelah beberapa saat, Kaisar hantu gagak gelap angkat bicara. Apa, setan darah? Keluarga kerajaan Xuanling ini sebenarnya berkolusi dengan klan jahat asing. Tumdiger Ghost Immortal mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau sedikit terkejut. Apakah itu dunia manusia, dunia hantu, atau bahkan 7 dunia? Kebencian ras jahat di luar dunia dapat dipelajari dari dunia.
Jika Kaisar Xuanling berkolusi dengan ras jahat di luar domain, maka semua orang di dunia 7 dunia akan dihukum. Apakah ada bukti yang meyakinkan? Kata Zaidu, hantu penggali makam, immortal. Tidak pada saat ini, tetapi sejak kematian mendadak Kaisar Xuanling, hampir semua pembangkit tenaga listrik telah meroket kekuatannya. Kekuatan Qintian Bengxian, kepala Legiun Kecanduan Naga, telah meroket menjadi Dou-Xian bintang 1, dan Yemo dari Kaisar Dou bintang 9 juga telah mencapai pada tingkat setengah keabadian, bahkan kekuatan Raja Xuanling telah mencapai keabadian pertempuran bintang 1. Kata Kaisar Hantu Gagak Gelap, "Hei, itu menyenangkan sekarang. Saya tidak menyangka bahwa leluhur keluarga kerajaan Xuanling begitu bijaksana sehingga mereka akan dihancurkan di tangan generasi yang lebih muda," kata Tumdiger Ghost Immortal. "Di mana Qianying Ghost Immortal berkata?" Tanya Tumdiger Ghost Immortal kepada Zaidu. Qianying Guixian juga menolak undangan untuk menyerang bersama. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, bawahan mereka tahu bahwa tampaknya Blood Rose telah kembali dan membawa banyak berita ke Qianying Ghost Immortal, jadi mereka menyerah. Kata Kaisar Hantu Gagak Gelap. Tentu saja, penggali makam Ghost Immortal sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama, kata. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Kaisar Hantu Gagak Gelap. Besok adalah hari ketika kompetisi Sekte 3 Hari Xuantian dimulai. Bahkan jika kedua hantu itu tidak bergerak, kita tidak bisa duduk diam. Lewati perintahku, 7 jenderal hantu dan 3 komandan akan bersama. Kali ini, itu hanya untuk memasuki Sungai Darah. Jika kita menemukan bukti besi bahwa keluarga kerajaan Xuanling yang asli berkolusi dengan orang-orang jahat di luar wilayah itu, kita dapat secara terang-terangan menyerang Xuantian Santian, kata Tumdiger Ghost Immortal. Tuanmu bijaksana, hantu penggali makam abadi baru saja selesai berbicara, dan Kaisar Hantu Gagak Gelap merasa lega. Kekuatan keluarga kerajaan Xuanling telah meroket, dan 2 hantu lainnya juga memiliki niat untuk mundur. Jika mereka menyerang Xuantian saat ini, saya khawatir tidak ada bedanya dengan mengirim kematian. Tetapi jika ada bukti besi bahwa keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah, maka hantu penggali makam dapat menggunakan bukti ini untuk perang salib Xuan Santian, bukankah itu indah pada waktu itu? Raja Xuanling, Raja Xuanling, seorang junior belaka, ras jahat asing yang jahat dan berbahaya adalah sesuatu yang dapat Anda bayangkan sebagai seorang junior. Kali ini Xuan Santian akan mengantarkan bencana yang nyata. Setelah hantu penggali kubur selesai berbicara, tempat itu akan sunyi saat itu. Dalam 3 hari Xuantian yang jauh, di kuil kuno yang agak bobrok, 3 karakter lembah astrologi tergantung di pintu masuk kuil kuno. Di kuil kuno, seorang lelaki tua berjubah tahu menyaksikan beberapa bintang terbang turun di malam hari. Langit meteor itu perlahan membuka mulutnya. Samsung Lianyu, takut bencana manusia. Xiao Yan, apakah kali ini hidup atau mati? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Suara lelaki tua itu penuh dengan perubahan. Bayangan berakhir, kompetisi sekte dimulai. Malam berlalu dengan cepat, dan dengan fajar pertama di Cakrawala, suasana kota Sungai Darah ini tiba-tiba naik ke ekstrim. Kakak, bagaimana istirahatmu? Di pagi hari, semua orang di pavilion Fenxiang bangun pagi-pagi. Untuk memenuhi kompetisi sekte ini, dapat dilihat bahwa semua orang tidak beristirahat dengan baik. Berkat obat ajaibmu, saudara muda, luka kami bertujuh telah sembuh. Mu Tianyuan mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Yan, dan berkata perlahan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan setelah Du dan 6 orang lainnya di Tiandian saling menyapa satu persatu, Xiao Yan pergi untuk menarik Xiao Yi ke atas lagi. Aneh untuk mengatakan bahwa pria ini Xiao Yi, meskipun kekuatannya sudah menjadi peringkat 5 bintang 9 Dou Emperor saat ini, tetapi setelah dia menyembunyikan napasnya, bahkan Yan Qi hampir tidak dapat mendeteksinya, identitas sebagai peri api, jadi kali ini dalam kompetisi sekte, Xiao Yi juga akan pergi dengan Xiao Yan. Mu Yingying, dia baru saja memanggil Xiao Yi untuk pergi ke titik pertemuan di halaman belakang, dan tiba-tiba menemukan Mu Yingying di depan matanya, tetapi pada saat ini, ada seorang pria di belakang Mu Yingying. Xiao Yan tidak asing dengan napasnya, tapi penampilannya relatif asing. Ini saudaraku. Mu Yingying awalnya ingin menyapa Xiao Yan, tapi kakaknya ada di samping, dan kemudian dia memikirkan perlawanan kakaknya terhadap Xiao Yan. Sebuah kata untuk menghindari rasa malu. Yan Qi senior akan pergi juga.
Xiao Yan secara alami mengangguk dan bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu, tanpa Mu Yingying berkata, Xiao Yan juga menebak, mungkin Yanqi ingin menggunakan api jiwa wajah hantu atau kekuatan di sungai darah untuk mengusir dan menyembuhkan dirinya sendiri luka di tubuh. Saya memiliki beberapa penyakit gelap di tubuh saya, dan saya perlu menggunakan beberapa hal di sungai darah untuk menyembuhkan, kata Yanqi. Bukankah Sue Hejian menekan kekuatan? Pertempuran bintang satu pembangkit tenaga abadi-abadi juga pergi. Ini terlalu tidak adil, kan? Xiao Yi di samping cemberut tidak puas, jelas berita tentang api suci di Sue Hejian Xiao Yan telah sudah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa sekarang orang tua ini akan masuk. Dengan kekuatan Yanqi, saya khawatir peluang mereka akan sangat tipis. Kamu pikir aku ingin pergi? Ini juga merupakan pilihan terakhir. Bahkan jika aku memiliki kekuatan Douxian bintang 1, setelah memasuki sungai darah, aku akan ditekan oleh kekuatan di dalamnya, dan kekuatanku akan berada pada tahap paling awal dari bintang 8 Doudi, dan selain luka serius di tubuh, aku khawatir mereka bukan lawan kalian berdua. Pada saat itu, aku tidak bisa mengatakan bahwa saya akan membutuhkan bantuan Anda. Yanqi mengatakan sesuatu yang sangat tidak puas. Sangat mudah untuk berbicara. Xiao Yi mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena kekuatan semua orang akan ditekan ke tahap awal Dou di bintang 8, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, orang-orang tua ini enggan pergi ke sungai darah, bahkan jika sungai darah memiliki api suci, bagaimanapun, mereka semua adalah kepala dan wajah. Jika mereka memasuki sungai darah, mereka akan dikalahkan oleh beberapa junior karena kekuatan mereka. Saya khawatir itu akan menggelikan. Jika itu masalahnya, ayo pergi bersama. Xiao Yan mengatakan sesuatu setelah mendengar ini. Begitu suara itu jatuh, mereka berempat berjalan menuju halaman belakang. Mereka berempat baru saja tiba di halaman belakang, dan segera melihat bahwa 400 murid di pavilion Fenxiang berkumpul dengan rapi, dan para penguasa istana terkemuka juga mengawasi Xiao Yi dan beberapa orang di depan tim. Kompetisi sekte akan segera dimulai. Kali ini kompetisi sekte berbeda dari masa lalu, tetapi yang perlu kamu ingat adalah bahwa saudara-saudara senior di depanmu adalah orang yang benar-benar dapat kamu percayai. Setelah pertimbangan kami, sekarang, 7 orang di Istana Surgawi, Mu Yingying, Yanqi, Xiao Yan, dan Xiao Yi, total 11 orang, memasuki lantai 2 sungai darah, di bawah komando saudara senior Mu Tianyuan. Murid lainnya dipimpin oleh Qin Xin, Ling Xuan, dan Mu Feng, yang berada di lantai pertama sungai darah. Petik 2. Kali ini, saya tidak ingin Anda mendapatkan peringkat yang bagus. Pencapaian terbesar adalah berapa banyak orang yang kembali ketika Anda keluar. Petik 2. Apakah kamu mengerti? Zhu Jin berkata dengan dingin dan lapar kepada para murid di belakangnya. Murid-murid ini adalah andalan pavilion dupa pembakaran mereka. Dimengerti. Ketika para murid mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba meraung seperti pelangi, dan suara mereka memenuhi seluruh tempat seperti gunung. Petik 2. Jika ada yang memprovokasi kami tentu tidak akan tinggal diam. Petik 2. Aku harap kamu kembali dengan selamat. Petik 2. Ayo pergi. Zhu Jin berbicara banyak dalam aliran tanpa akhir, dan kemudian berbicara. Kakak Xiao Yan, perkuat pavilion Yan saya. Petik 2. Kakak senior Xiao Yan, perkuat pavilion Yanku. Petik 2. Kakak senior Xiao Yan, perkuat pavilion Yanku. Di halaman belakang, sekelompok murid memiliki mata seperti bulan yang cerah, menatap pria di depan dengan penggaris berat di punggungnya, dan berkata dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini hanya pada tahap awal bintang 7. Melawan Kaisar, tetapi orang ini tetapi legenda seluruh sekte tidak hanya keberhasilan kultivasi dan keberhasilan memindahkan penguasa langit, tetapi juga memecahkan rekor kultivasi Tong Tianhe, yang semuanya secara alami ditempatkan dengan harapan ratusan murid. Pergi. Xiao Yan selalu menjadi orang yang kejam, tetapi dalam menghadapi barisan yang begitu besar, dia tidak bisa menahan hidungnya asam, dan kemudian dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan langsung menuju pintu masuk Yue Hejian. Orang-orang di pavilion dupa pembakaran ini tidak perlu mengatakan, Xiao Yan dan keluarga kerajaan Xuanling juga merupakan situasi yang harus dibunuh, karena keluarga kerajaan Xuanling adalah musuh keluarga Medusa. Setelah beberapa saat, orang-orang di pavilion Fenxiang langsung terangkat ke udara,
dan kemudian pergi ke tempat tertentu. Pada saat ini, sekte super lain atau kekuatan besar dan kecil di kota Suehe, para murid itu seperti belalang, memenuhi seluruh langit dengan kegelapan. Di bawah perlindungan murid yang tak terhitung jumlahnya, di bagian paling utara kota Suehe tidak jauh, aura gelap perlahan muncul. Napas itu jatuh dari langit, dan bahkan tanah yang terkontaminasi memancarkan rasa jijik yang sangat mengerikan. Halo semuanya, petik 2, saya adalah penjaga sungai darah di kota Sungai Darah. Tepat ketika semua orang tertarik dengan suasana jahat, sebuah suara datang entah dari mana. Aku khawatir ini juga seorang pejuang abadi. Wajah Xiao Yan cemberut, hanya mengandalkan tekanan dari suara ini, dia membuat Xiao Yan tenggelam dalam situasi tersebut. Ini adalah orang tua yang menjaga Sungai Darah dan bertanggung jawab untuk membuka segel, pembangkit tenaga listrik fighting immortal yang asli. Kakak senior Mu Tianyuan di samping tertawa. Apakah pasukan sekte lain sudah datang? Xiao Yi bertanya. Jangan khawatir, kamu akan bertemu mereka secara alami ketika kamu masuk ke dalam. Xiao Yan selesai berbicara, melihat ke tempat paling utara, di mana pintu masuk ke Sungai Darah. Karena hantu di Sungai Darah, ditambah kebutuhan akan pembangkit tenaga manusia untuk mati dalam pertempuran, mereka segera disegel oleh generasi kekuatan besar sebelumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap saat, kita akan memulainya, biarkan murid-murid kekuatan utama memasukinya untuk berkultivasi. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Di Sungai Darah, baik dan buruk saling bergantung, dan semua orang aman. Sebuah suara jatuh, dan tanda hitam di bagian paling utara kota Sungai Darah tiba-tiba terkoyak oleh tangan raksasa yang menjulang tinggi. Sungai Darah telah dibuka. Kaisar Dou Bintang 7 yang tidak kuat hanya bisa masuk ke lantai 1, dan jika kekuatannya di atas Kaisar Dou Bintang 7, dia hanya bisa masuk ke lantai 2. Semuanya, tolong. Sebuah suara tenang terdengar, menunjukkan bahwa era kemakmuran paling penting dari Xuan Santian ini telah dimulai. Boom! Saat suara penjaga kota Sungai Darah jatuh, langit dipenuhi dengan bau mesiu yang sangat menakutkan. Murid-murid kuat dari sekte besar yang hadir tahu bahwa begitu mereka memasuki Sungai Darah, mereka akan menjadi lawan yang nyata. Kita akan memasuki Sungai Darah nanti. Ke-11 dari kita harus terhubung dengan napas, jika tidak kita akan diteleportasi secara acak. Dan jika sayangnya kita diteleportasi segera, maka kita akan berkumpul di luar pusat di lantai 2. Mu Tianyuan melihat seseorang mengalir ke Sungai Darah, dia tidak segera pergi, dan menginstruksikan Xiao Yan dan rombongannya untuk melakukannya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan dan kelompoknya masuk, jadi tentu saja mereka harus memberikan beberapa instruksi. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa pergi. Kembali dengan cara yang sama. Xiao Yan mengangguk dan langsung bertanya. Di tengah Sungai Darah, ada formasi teleportasi. Di mana medan perang terakhir? Jika ada, saya khawatir itu akan menjadi pengetahuan terakhir bagi kita dan keluarga kerajaan Xuanling, kata Mu Tianyuan. Di Sungai Darah, apakah kamu hidup atau mati? Xiao Yan bertanya. Ya, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Yan bertanya, Mu Tianyuan masih berkata. Namun, Mu Tianyuan masih memiliki beberapa harapan di hatinya, meskipun kekuatan adik laki-laki kecil ini hanya pada tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou, ia tampaknya memiliki kekuatan untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling, jadi Mu Tianyuan juga memiliki beberapa harapan untuk Zanji. Adapun Ling Xuan, Qin Xin, Mu Feng, dan kamu bertanggung jawab untuk membawa junior dan juniormu berlatih di lantai pertama. Mereka tinggal selama waktu yang hampir bersamaan. Ketika kamu bergegas ke lantai 2, kamu juga harus berhati-hati. Di antara keluarga kerajaan Xuanling, selain 4 jemaat surgawi, ada juga banyak murid yang kuat. Melihat Xiao Yan dan yang lainnya terdiam, Mu Tianyuan berkata kepada orang lain di sekitarnya. Kakak senior, jangan khawatir, kami akan mencoba yang terbaik untuk menghindari konflik dengan keluarga kerajaan Xuanling dan bergabung dengan Anda sesegera mungkin, kata Qin Xin. Sungai Darah dibagi menjadi lapisan pertama dan lapisan kedua. Banyak harta berharga lebih dari lapisan kedua. Meskipun memasuki lapisan pertama adalah langkah lebih lambat daripada mereka yang memasuki lapisan kedua, siapa yang membuat dirinya lemah? Dan pintu keluar berada di area inti lantai 2, jadi apakah itu lantai pertama atau murid lantai 2, mereka semua bergegas menuju lantai 2.
Ayo pergi juga. Mu Tianyuan melirik murid bermata cerah di belakangnya dan berkata. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, dia mengambil sekelompok 11 orang, berubah menjadi meteor, dan menyapu pusaran besar di langit. Murid Fen Xiangge, ikuti aku ke Sungai Darah. Tepat ketika Mu Tianyuan dan semua orang menghilang, keseriusan muncul di wajah cantik Ling Xuan di sampingnya. Wajah tersenyum hippie di masa lalu menghilang, digantikan oleh tatapan bermartabat. Dia tahu bahwa dia tanggung jawab yang berat. Tidak apa-apa, kita juga di sini. Qin Xin sepertinya merasakan kecemasan Ling Xuan, dan berkata dengan tangan gioknya langsung menopang bahunya yang harum. Ayo pergi. Dengan bantuan Qin Xin, pikiran tegang Ling Xuan segera sedikit rileks, dan kemudian sebanyak 400 murid berubah menjadi meteor dan menyapu pusaran ruang. Xiao Yan, kali ini terserah padamu. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling kuat, aku yakin kamu tidak akan mengecewakan kami. Dan di tempat dupa, mata Zhu Jin juga basah, dan dia menghilang saat dia menyaksikan The Burning Incense Pavilion berkata. Kegelapan yang gelap, disertai dengan aura seram dan menakutkan, bergema di tanah ini untuk waktu yang lama, dan dalam kegelapan yang menakutkan itu. Tampaknya masih ada beberapa napas maskulin dan murni, mereka berjuang untuk mendukung, seolah-olah mereka berpegang pada sesuatu. Dalam kegelapan yang tak berujung, kadang-kadang akan ada beberapa auman yang memekakkan telinga, tetapi auman ini telah sepenuhnya menghilangkan pikiran, hanya asteris pembunuhan dan haus darah yang tak ada habisnya. Tidak lama kemudian, dalam kegelapan yang gelap, satu demi satu angin bertiup perlahan, dan kemudian satu demi satu siluet muncul dari udara tipis. Apakah ini Sungai Darah? Suara serak terdengar perlahan. Ini seharusnya lantai 2 Sungai Darah. Suara lain berbicara. Xiao Yan, Xiao Yi, di mana yang lain? Setelah beberapa menit, mata beberapa orang menyesuaikan diri dengan kegelapan di sini, dan kemudian suara seperti lonceng perak terdengar. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Senior Yanqi, Mu Yingying. Xiao Yan juga melihat lebih dekat, dan tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada mereka berempat di sini. Sepertinya formasi misterius ini segera diteleportasi. Xiao Yan berkata perlahan. Hanya kita berempat, saya harap saudara senior dan yang lainnya beruntung, kata Mu Yingying sedikit. Jangan khawatir, teleportasi formasi ini acak, jadi mereka tidak akan bertemu dengan keluarga kerajaan Xuanling sepagi ini. Sekarang kita berpisah, itu benar, ayo pergi ke tempat itu dulu. Kata Yanqi. Tempat itu, Xiao Yan dan Xiao Yi tiba-tiba menjadi bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu. Saya ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling di Sungai Darah. Aneh untuk mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling akrab dengan Sungai Darah. Saya khawatir bahkan wali barusan tidak sebaik mereka. Yanqi menggelengkan kepalanya, berkata, tetapi ingin terus berbicara, tetapi kedamaian dirusak oleh hal-hal lain. Gulu-gulu. Tepat saat Yanqi berbicara, di depan mereka berempat, massa udara gelap menyerang mereka secara langsung. Aku datang. Tepat ketika Xiao Yan hendak bertindak, suara Xiao Yi terdengar. Huhuhu, Xiao Yi berkedip, dan sebanyak 23 jenis api yang indah muncul di tubuhnya, secara langsung memusnahkan massa udara gelap dalam sekejap. Api pada pria kecil ini benar-benar aneh. Mata Yanqi sudah tua, dan tentu saja dia menemukan sesuatu yang salah dengan nyala api pada Xiao Yi. Namun, Xiao Yan juga tidak berdaya. Api pada Xiao Yi memang berevolusi dari Kaisar Yan sendiri, tetapi sekarang sifat Kaisar Yan pada Xiao Yan dan api pada Xiao Yi berbeda. Inilah yang membuat Xiao Yan menjadi paling tidak bisa dimengerti. Fire Elf mirip dengan api suci kita, tetapi mereka tidak dari jenis yang sama. Saya tidak tahu secara spesifik tentang Fire Elf, tapi seharusnya ada markas Fire Elf di tempat lain. Elf api di saudaramu belum sepenuhnya terbuka. Jika Anda punya waktu, Anda dapat membawanya ke klan Fire Elf. Saya percaya bahwa dengan hal-hal ini, ia memiliki status yang sangat baik di klan Fire Elf, kata Yanqi. Keluarga peri api. Xiao Yan merasa sedikit pusing ketika mendengar kata-kata itu. Peri api ini adalah keajaiban di dunia, dan mereka hampir sebanding dengan api suci. Jika ada perlombaan untuk hal semacam ini, apakah itu masih bagus? Hati-hati, ada pria besar di sini. Tepat ketika Xiao Yan bingung, Xiao Yi berkata kepada mereka bertiga dengan lembut. Mendengar kata-kata itu,
Mereka bertiga diam-diam menyembunyikan napas mereka, dan kemudian melihat ke atas. Raksasa dengan ketinggian puluhan meter dan otot yang sangat kuat muncul di depan mata semua orang. Ini sebenarnya hantu tanpa kepala. Ini masalah. Melihat tingkat energi hantu pada orang ini, aku takut dia memiliki kekuatan untuk melawan manusia sempurna bintang 7 Dodi, belum lagi ini masih hantu. Tempat di mana udaranya vertikal dan horizontal. Suara Yanci di samping menjadi serius, angin yin meraung, hantu memenuhi langit, dan udara penuh dengan teror yang ekstrim. Hantu tanpa kepala Li, hantu yang sebanding dengan kesempurnaan manusia bintang 7 Dodi, Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan ketika dia mendengar pembukaan Yanci. Jika Xiao Yan ingin berurusan dengan hantu tanpa kepala ini, dia hanya bisa mengandalkan jimat pemakan jiwa di masa lalu. Tetapi sekarang, tidak hanya kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya menjadi besar, tetapi kekuatan dan keterampilan bertarungnya sendiri bahkan telah tumbuh. Ada juga banyak cara untuk pembangkit tenaga listrik tingkat. Aku ikut. Xiao Yi tampak bersemangat untuk mencoba sejak terobosan, siap untuk memulai. Jangan lihat aku tidak bisa mengambil tindakan di Sungai Darah, kalau tidak akan mengganggu beberapa orang besar itu, tetapi bahkan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tampaknya menyadari mata buruk Xiao Yan, Yan kata Qi secara langsung. Ying Ying, kamu dan senior Yanci ada di sini, aku akan bertemu pria besar ini. Xiao Yi, kamu tetap di sini untuk menjaga mereka, untuk jaga-jaga. Xiao Yan menginstruksikan. Sing sing sing, Xiao Yi berkata dengan sedih ketika dia mendengar kata-kata itu. Hei, ini adalah tempat di mana aku baru saja memasuki Sungai Darah. Diperkirakan akan ada masalah besar dalam waktu dekat. Kalian jauh lebih kuat dariku, jadi kamu harus tetap rendah hati. Juga untuk menyembuhkan penyakit gelap Yanci senior, kamu menjaga kalian berdua, jadi aku bisa yakin, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yi segera menjadi senang ketika Xiao Yan mengatakan ini. Anak ini juga orang dengan pikiran yang halus. Melihat pengaturan Xiao Yan, Yanci langsung mengagumi Xiao Yan, tapi dia tidak menunjukkannya. Hati-hati, orang ini sangat kuat. Dan Mu Yingying secara alami peduli dan mengacau. Dia tidak setenang Xiao Yi, juga saudaranya Yanci tidak begitu pandai menemukan mata di sekitarnya. Dia hanya memegang Xiao Yan dengan erat di tangannya untuk mengirimnya pedang peri sendiri, dan kemudian menginstruksikan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung bangkit, lalu menghela nafas, dan berjalan angkuh menuju hantu tanpa kepala itu. Guili tanpa kepala adalah produk dari energi hantu yang kental di Sungai Darah, dan ia tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Di matanya, hanya membunuh. Alasan mengapa saya datang ke sini sekarang adalah karena saya menyadari keberadaan manusia di sini, dan saya segera datang ke sini. Sekarang napas Xiao Yan baru saja muncul, hantu tanpa kepala itu tiba-tiba berteriak kegirangan. Meskipun hantu tanpa kepala Li dibentuk oleh energi hantu aneh di Sungai Darah, jika dia membunuh cukup banyak manusia dan menyerap esensi darah, dia memiliki kemungkinan untuk meregenerasi kecerdasannya. Ternyata itu binatang buas tanpa kecerdasan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap hantu tanpa kepala Li dengan waspada. Xiao Yan melihat sekeliling, dan baru kemudian dia mendapatkan gambaran yang jelas tentang hantu tanpa kepala ini. Hantu Li tanpa kepala ini ada di seluruh tubuh, seperti manusia, kecuali bawah tubuh, anggota badan, dan bahkan tinggi badan jauh lebih besar daripada orang biasa. Tangan, kaki, dan anggota badan lengkap. Satu-satunya hal adalah tidak ada kepala itu terdiri dari lapisan energi hantu gelap, yang tidak terlihat seperti tubuh manusia biasa. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Setelah melihat hantu tanpa kepala Li, Xiao Yan melihat bahwa hantu tanpa kepala Li tiba-tiba mengangkat kedua kepala, dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi di atas hantu tanpa kepala Li tepat di atas lehernya. Ia seperti berteriak di langit, dan suara yang sangat menakutkan muncul entah dari mana. 997. Jari Huang Quan, telapak Huang Quan, asal-usul tubuh Li tidak diketahui, dan gerakannya sangat aneh. Dia tidak berani berhenti, dia mengangkat tangannya tiba-tiba, satu jari, satu telapak tangan dan dua serangan besar yang tak tertandingi, tiba-tiba menyapu hantu tanpa kepala di depannya. Wuhuho, dengan serangan Xiao Yan, ada semburan angin bertiup di sekitar, tampaknya disebabkan oleh serangan Xiao Yan yang terlalu kuat.
Dan Xiaoyan menggunakan satu jari dan satu telapak tangan untuk menyerang Li hantu tanpa kepala. Tetapi hantu tanpa kepala Li tidak bergerak, dan tangannya masih terangkat tinggi, mengabaikan serangan Xiaoyan. Sisi, tepat ketika Xiaoyan bingung, serangan besar Xiaoyan dengan satu telapak tangan dan satu jari mengenai tubuh Guili tanpa kepala tanpa cacat, tetapi itu tidak memiliki ledakan mengejutkan yang dia bayangkan, tetapi serangan Xiaoyan menyapu dengan ringan, melintasi tubuh Ghost Li tanpa kepala, dan kemudian menghilang. Apa yang terjadi? Xiaoyan terdiam ketika dia melihat bahwa serangannya tidak menyebabkan bekas luka pada hantu tanpa kepala Li. Dan tepat ketika Xiaoyan bingung, belati tiga zang yang dikelilingi oleh energi hantu tiba-tiba muncul di tangan hantu tanpa kepala itu. Makan, makan, makan. Belati hantu Qi baru saja muncul, dan sosok hantu tanpa kepala itu tiba-tiba bergerak. Memegang belati di tangan kirinya, dia melangkah maju dan datang tepat di depan Xiaoyan. Langsung menusuk tenggorokan Xiaoyan. Gulu, pada saat kritis itu, dahi Xiaoyan sedikit miring, dan kemudian menghindari pukulan fatal dari hantu tanpa kepala Li. Xiaoyan masih memikirkan misteri hantu tanpa kepala Li sedetik yang lalu, tetapi detik berikutnya dia dikejutkan oleh serangan secepat kilat dari hantu tanpa kepala Li. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah antara cahaya dan batu, sedikit memiringkan kepalanya Xiaoyan bahkan merupakan tindakan naluriah yang dibuat oleh tubuhnya untuk menghadapi bahaya. Saudaraku yang baik, aku benar-benar meremehkanmu. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan kemudian dia tidak berani meremehkan musuh, dia langsung melepas penguasa kuno api abadi di belakangnya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Hantu tanpa kepala ini sangat ganas. Di kejauhan, Xiaoyi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan melihat bahwa kakak laki-laki tertuanya akan mengalami kecelakaan. Tentu saja, hantu tanpa kepala Li ini adalah salah satu hantu terbaik di Sungai Darah, hanya tidak menyangka bahwa kita akan menemukannya segera setelah kita masuk. Hantu tanpa kepala Li, aku khawatir kakakmu akan cukup puas dengan hadiahnya. Yan Qi tersenyum jahat. Orang tua sialan, jangan pedulikan, bicaralah dengan cepat. Xiaoyi secara alami tidak memiliki rasa hormat yang biasa dari Xiaoyan untuk Yan Qi, dan berkata langsung. Hantu tanpa kepala Li barusan menyebutkan nomornya, kata Yan Qi. 997. Xiaoyi menjawab. Itu benar, hantu tanpa kepala Li adalah hantu yang dibentuk oleh energi hantu. 997 itu membuktikan bahwa orang ini telah melahap 997 manusia sebelum ini. Itu dapat menghilangkan belenggu hantu tanpa kepala dan sepenuhnya berubah menjadi hantu. Dan ketika itu benar-benar berubah menjadi hantu, tidak hanya kebijaksanaan spiritual yang akan lahir, tetapi kekuatannya akan meroket. Tetapi jika mereka dapat menelan 1000 orang, jika Anda membunuhnya sebelumnya, maka ada adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan sesuatu. Yan Qi berkata dengan cara yang misterius. Apa? Xiaoyi juga sedikit tidak senang dengan cara orang tua itu berbicara dengan harmonis. Cairan hantu darah mati. Yan Qi berkata perlahan, tetapi suaranya penuh harapan. Apa? Ini benar-benar cairan darah hantu yang mati. Dan Xiaoyi baru saja menunjukkan ekspresi tidak senang, tetapi setelah mendengar nama itu, dia terkejut. Cairan hantu darah mati. Apa itu? Mu Yingying menatap pertarungan sengit Xiaoyan dan hantu tanpa kepala Li untuk sementara waktu, dan kemudian bertanya pada mereka berdua. Hei, Yingying, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Kultivasi Kaisar Dou yang kuat dibagi menjadi 2 bencana hidup dan mati. Setelah Kaisar Dou Bintang 6 lahir, kekuatan kehidupan lahir di dalam tubuh, sedangkan Kaisar Dou Bintang 8 memiliki kekuatan kematian, dan setelah melewatinya, kekuatan kematian akan muncul di dalam tubuh. Dan cairan hantu darah mati ini, terus terang, disiapkan untuk kekuatan kematian. Jika kamu menelan cairan hantu darah mati, kamu mungkin tidak dapat menghasilkan jejak kekuatan kematian di tubuhmu. Bayangkan, pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 7 sudah memiliki kekuatan hidup. Jika kekuatan kematian muncul di tubuhnya, jika dia melakukannya dengan baik, kekuatan hidup dan mati akan digabungkan. Saya takut 8 pembangkit tenaga bintang Dou Emperor tidak akan takut sama sekali. Dan jika Anda selalu memiliki kekuatan kematian di tingkat Kaisar Bintang 7 Dou, saya khawatir kekuatan kematian yang lahir di masa depan akan lebih menakutkan, kata Yan Qi sambil tersenyum. Apakah cairan hantu darah mayat hidup ini sangat ajaib? Mu Yingying sepertinya tidak mempercayainya,
jadi dia langsung berkata, "Tentu saja, lihatlah hantu tanpa kepala ini, alasan mengapa ia dapat memiliki aura tirani seperti itu karena ia menyerap darah yang melahap banyak manusia. Selain itu, ini adalah dunia hantu, dan sebagian besar dunia hantu adalah hantu mati. Jadi secara alami mudah melahirkan cairan hantu darah mati," kata Yan Qi sambil tersenyum. "Saya tidak tahu berapa banyak salinan yang bisa lahir dari orang ini. Kami berempat, Xiao Yan dan Ying Ying sama-sama dibutuhkan. Tetapi bahkan jika seseorang lahir, saya khawatir dengan temperamen Xiao Yan, itu akan terus bersinar, hehe." Yan Qi menyeringai. Begitu suara beberapa orang jatuh, pertempuran antara Xiao Yan dan hantu tanpa kepala Li berada dalam fase yang memanas. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Xiao Yan dengan cepat menghindari serangan hantu tanpa kepala itu sambil mengamatinya di dalam hatinya. Hingga kini, Xiao Yan akhirnya memahami misteri hantu tanpa kepala ini. Ternyata serangannya mengenai tubuhnya, namun diam-diam teratasi karena energi hantu ini. Meskipun Xiao Yan memperhatikan alasannya, dia melihat ki hantu pelindung tubuh di sekitar tubuh hantu tanpa kepala Li dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ki hantu ini terlihat sangat biasa, tetapi setiap kali serangan Xiao Yan mengenai hantu tanpa kepala Li, akan diselesaikan dengan cekatan, tetapi hantu tanpa kepala Li memegang belati menakutkan dan menyerang Xiao Yan. "Lupakan saja, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu kemalasan tadi digantikan, dan nyala api yang sangat panas perlahan muncul. Boom! Dengan munculnya kekuatan api suci di tubuh Xiao Yan, ruang tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan hantu tanpa kepala Li terdiam untuk sementara waktu, dan hantu hitam di tubuhnya juga memancarkan makna haus darah yang kuat. Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan hidup untuk menghadapi hantu tanpa kepala Li, dan Xiao Yan ingin mengetahui alasan mengapa hantu tanpa kepala Li mengabaikan serangannya sendiri. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan guntur untuk pertama kalinya, jika tidak, hantu tanpa kepala Li ini kuat, tetapi Xiao Yan yakin, saya khawatir orang ini tidak akan dapat membuat 10 putaran di tangannya sendiri. Huhuhu, Guili tanpa kepala melihat nyala api yang sangat panas pada tubuh manusia di depannya, dan mau tak mau membuat suara yang sangat halus, tidak yakin apakah itu ketakutan atau apa. "Pergi ke neraka." Xiao Yan mengepalkan penguasa kuno Yi Huo Heng dengan erat di tangannya, matanya cerah, dan api suci kaki membungkus penguasa kuno Yi Huo Heng, dan gelombang panas yang tak terbayangkan menyebar perlahan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Kaki pertama. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak peduli apa yang ada dalam pikiran hantu tanpa kepala Li, dia hanya melambaikannya, mereka tidak bisa membuang waktu di sini. Gulu, Xiao Yan mengayunkan kakinya, dan gelombang panas yang luar biasa menyapu langsung ke hantu tanpa kepala itu. Bagaimana mungkin hantu tanpa kepala Li tahu bahwa Xiao Yan begitu kuat, jadi dia harus menyatukan kedua tangannya, memancarkan kekuatan jahat dengan pedang pendeknya, melawan api besar Xiao Yan. Kekuatan api suci memiliki banyak hal untuk menekan ki hantu. Xiao Yan melihat tekanan hantu tanpa kepala meningkat pesat, dan tiba-tiba tersenyum, dan kemudian dia tidak siap untuk melepaskannya, nyala api suci muncul. Kaki kedua, kaki ketiga. Saat hantu tanpa kepala Li berhadapan dengan kaki pertama Xiao Yan melambaikan dua api besar, dan tiba-tiba menyapu hantu tanpa kepala Li. Wufufu, dan dengan serangan Xiao Yan yang luar biasa, aura hantu tanpa kepala secara bertahap melemah, dan bahkan pada akhirnya, energi hitam aneh yang mengelilingi permukaan tubuh banyak hilang oleh Xiao Yan Shengyan. Jelas, kekuatan api suci terlalu kuat untuk menekan aura hantu dan menakutkan. Bang bang bang. 3 api besar bertemu langsung pada hantu tanpa kepala Li, dan hantu tanpa kepala Li hanya bisa mendukungnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, hantu tanpa kepala Li akhirnya tidak bisa bertahan. Dengan suara yang tiba-tiba, seluruh tubuh berubah menjadi massa energi hitam pekat, dan kemudian tiba-tiba melompati 3 kaki raksasa Xiao Yan dan melarikan diri ke kejauhan. Xiao Yan, hentikan, ini hal yang baik. Dan tepat ketika hantu tanpa kepala itu berubah menjadi gas hitam pekat yang keluar, Yan Qi tiba-tiba angkat bicara. "Jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri." Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian sosoknya menghilang di tempat seperti hantu. Ketika saat berikutnya muncul, udara hitam baru saja keluar beberapa ratus meter jauhnya, dan pusaran spasial muncul sedikit, dan sesosok perlahan keluar darinya. "Beri aku kondensat." Xiao Yan melangkah keluar,
dan kemudian kekuatan jiwa besar dan kekuatan api suci langsung membungkus gas hitam yang aneh, dan raungan bergema di seluruh dunia. Sabu, begitu suara Xiao Yan jatuh, gas hitam aneh itu tiba-tiba menyusut ukurannya di bawah serangan kekuatan jiwa dan kekuatan api suci Xiao Yan, dan bahkan Xiao Yan bisa mencium baunya. Ketika Yan Qi dan yang lainnya melihat keputusan Xiao Yan, mereka langsung tertawa, dan sudah waktunya panen. Sementara Xiao Yan dan keempatnya diam-diam menunggu gas hitam aneh itu memadat, sebuah suara yang sangat akrab dengan Xiao Yan perlahan muncul di sebuah bukit tidak jauh dari sana. Ini benar-benar buruk. Begitu saya masuk, saya berpisah dari kakak laki-laki dan yang lainnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Raja Xuanling melakukannya, sungai darah ini jelas dikendalikan oleh keluarga kerajaan Xuanling kami. Bagaimana hilangnya kendali seperti itu masih bisa terjadi? Lupakan saja. Kali ini, api suci di sungai darah tidak lain adalah aku, dan ada juga 3 api suci di Yan Qi dan Mu Yingying. Hahaha, namun, tugas yang diberikan kepada kita oleh Raja Xuanling adalah untuk menyelamatkan hal-hal yang ditekan oleh bawah Tanah Shengyan, tempat Yin Tong jatuh, dan apa yang ada di bawahnya. Seorang pria datang di jalan, pria itu bergumam dengan suara rendah, dan setelah berbicara, dia tertarik dengan suara di langit dan melihat ke atas. Xiao Yan, benar-benar tidak butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Hari keempat keluarga kerajaan Xuanling, bintang-bintang, melihat sosok Xiao Yan di udara dan Mu Yingying tidak jauh, sudut mulutnya sedikit tersenyum, api kiran serakah perlahan muncul di hatiku. Wufufu, setelah beberapa saat, di udara, energi hitam yang diubah oleh hantu aneh tanpa kepala Li tiba-tiba dikompres menjadi 2 pil seukuran mata naga oleh kekuatan jiwa dan kekuatan api suci Xiao Yan. Apa ini? Bulu. Tidak lama kemudian, 2 pil obat jatuh langsung ke tangan Xiao Yan, dan hantu tanpa kepala Li juga jatuh sepenuhnya. Xiao Yan mengambil 2 ramuan misterius yang dibentuk oleh hantu tanpa kepala Li, dan kemudian dengan hati-hati melihat mereka. Kedua pil ini tampak seperti pil obat, tetapi mereka tidak merasa seperti pil obat untuk Xiao Yan. Mereka memancarkan aura yang menakutkan dan menakutkan. Bahkan di pinggiran terluar dari pil obat, ada jejak energi hitam aneh yang mengelilinginya, yang sangat misterius, tetapi satu-satunya hal yang ditemukan Xiao Yan adalah bahwa pil obat itu dipenuhi dengan bau darah. Ini sebenarnya 2 cairan hantu darah mati. Di bawah, Yan Qi tersenyum perlahan. Begitu suara Yan Qi jatuh, sosok Xiao Yan kembali ke sisi ketiganya. Yan Qi senior, apa ini? Xiao Yan bertanya. Cairan hantu darah mati, kata Yan Qi. Apa, ini sebenarnya cairan hantu darah mati? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan juga tahu sesuatu tentang cairan hantu darah mati. Tidak buruk, dan melihat kualitasnya, kualitas cairan hantu darah mati ini sangat bagus. Hanya 2, jika kalian berdua menelannya, kekuatan kematian akan lahir di tubuhmu, dan kemudian aku takut bahwa Anda dapat mengandalkan pertarungan bintang 7 belaka. Kekuatan tahap awal kaisar bukanlah masalah untuk berurusan dengan beberapa kaisar pertempuran bintang 8 yang kuat, kata Yan Qi sambil tersenyum. Ini benar-benar sesat, dan Xiao Yi, yang berada di samping, sedikit cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Di antara pembangkit tenaga listrik Dodi, jarak antara setiap level sangat besar, apalagi seluruh level. Oke, sekarang kita telah mendapatkan cairan darah hantu mati, mari kita pergi ke tempat itu dulu. Tempat itu tidak hanya dapat membantu saya menyembuhkan penyakit gelap di tubuh saya, tetapi juga membuat tubuh Anda marah dan meningkatkan kualitas fisik Anda. Pergi naik 1 lantai, Yan Qi tersenyum. Hehe, apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Harta karun yang begitu baik harus diambil dan dibagikan dengan semua orang. Tampaknya terlalu pelit untuk mengambilnya sendiri. Tepat ketika Xiao Yan bertanya-tanya di mana Yan Qi berbicara, ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, dia mengeluarkan suara yang sangat arogan. Suara pria perlahan muncul di ruang ini. Tianxing, Xiao Yan mengikuti sumber suara dan menemukan bahwa itu adalah hari keempat keluarga kerajaan Xuanling, Tianxing. Apakah ada yang salah dengan otak Tianxing? Meskipun orang ini adalah kekuatan sempurna dari bintang 7 Dodi, tetapi dia sendirian, kami berempat di sini. Mungkinkah dia masih ingin bertarung dengan 4 orang? Xiao Yi tiba-tiba merasa geli. Dia datang sendirian, jadi dia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan aku selalu merasa auranya sangat aneh.
8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Jangan tembak, aku pergi menemui orang ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, senyum muncul di sudut mulutnya. 4 jemaat surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling adalah pelaku yang memusnahkan murid pavilion Fanxian kita terakhir kali, dan bahkan orang berdosa yang membunuh mantan kakak senior Yintong. Xiao Yan, bunuh dia untukku. Dan pada saat ini, suara Yan Qi perlahan menjadi aneh, jelas karena penampilan Tianxing, dia menjadi gelisah. Apakah kamu mencari kematian? Xiao Yan berkata sambil menatap Tianxing di udara sambil melihat ke bawah. Tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Tianxing mendengar kata-kata itu dan menatap Xiao Yan yang terangkat sepenuhnya ke udara. Sudut mulutnya juga tertawa. Meskipun dia hanya satu orang, Xiao Yan dan yang lainnya ada 4, tetapi ini tidak mempengaruhi rencananya sedikitpun. Jika Anda berhasil, Anda akan memiliki 2 api suci. Dengan berkah dari 2 api suci, Tianxing dapat sepenuhnya menyingkirkan kutukan darah yang menembus sumsum tulang di tubuhnya, dan dia bahkan dapat melawan belenggu Dodi dan memasuki Dosian dalam satu gerakan. Jika gagal, itu tidak akan menjadi titik penebusan, tetapi di depannya, ada 3 kakak laki-laki yang mengincarnya, jadi Tianxing tidak berani menyembunyikan kemampuannya. Jika bukan karena serangan Yemo terakhir kali, aku khawatir kamu akan menjadi mayat sekarang. Xiao Yan perlahan naik ke udara, menghadap Tianxing dari kejauhan, dan berkata, Xiao Yan, jangan gunakan kata-katamu. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kali ini, aku akan memberitahumu bahwa menyinggung keluarga kerajaan Xuanling kita tidak akan berakhir dengan baik. Tianxing menggeram aneh. Orang ini, aku khawatir ada sesuatu di bawah kotak. Melihat ini, Xiao Yan juga tahu bahwa dia tidak bisa menganggap enteng, dan segera menjadi waspada. Tangan hantu. Dan Tianxing terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Dia tahu bahwa begitu Xiao Yan ditemukan oleh 3 makhluk surgawi lainnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan, jadi dia segera mengambil tindakan dan bersiap untuk menggunakannya, kekuatan guntur untuk menyerang Xiao Yan. Api membunuh. Hululu. Saat suara Tianxing baru saja jatuh, di udara tempat Xiao Yan dan Tianxing berdiri, angin suram muncul. Telapak tangan yang menghadap Tianxing muncul. Orang ini benar-benar dapat memobilisasi kekuatan sungai darah. Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Di sungai darah, meskipun itu adalah tempat di mana benua sungai darah dari dunia hantu dan Xuan Santian bertarung, tetapi karena sangat dekat dengan benua sungai darah dari dunia hantu, itu penuh dengan ki hantu tanpa hukum, dan ini ki hantu sangat menakutkan dan aneh. Jika seseorang bergerak, itu mungkin akan memakan hati orang, tetapi Tianxing ini dapat bergerak dengan tenang, yang membuat Xiao Yan harus bermartabat. Hahaha, Xiao Yan, kamu tidak bisa memikirkannya, kan? Kekuatan di sungai darah, tidak hanya saya yang dapat memobilisasi, bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Xuanling kami dapat memobilisasi, 3 makhluk surgawi lainnya dapat memobilisasi lebih kuat dari saya. Tapi kekuatan ini, bersihkan. Anda, sudah cukup. Setelah itu, hantu meraung yang tidak biasa perlahan-lahan mengelilingi telapak tangan Tianxing, dan bahkan ki hantu gelap juga mengelilingi telapak tangannya. Beri aku kematian. Dengan raungan, kekuatan hantu di tangannya langsung dilemparkan ke Xiao Yaneng. Huhuhu, kekuatan hantu itu meraung dengan kebencian yang luar biasa. Auranya sangat menakutkan dan membuat Xiao Yan merasa sedikit kedinginan. Api, melihat ini, kekuatan hantu menyatu dan bersiul, Xiao Yan tidak panik. Bagaimanapun, kekuatan api suci memberikan tekanan yang jelas pada kekuatan hantu dan bahkan ki hantu. Sabu, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan kekuatan api suci kuning kaki membentuk penghalang api besar di depannya, mencoba memblokir kekuatan hantu. Bum bum bum, saat berikutnya, kekuatan hantu tiba-tiba mengenai penghalang api, dan riak mengerikan terus menyebar. Bagaimana mungkin, dengan konfrontasi antara kekuatan hantu dan kekuatan api suci Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa kekuatan api sucinya tidak jelas, dan penghalang api besar di depannya akan segera meledak pecah. Tampaknya Tianxing ini tidak hanya memiliki kutukan darah dari ras jahat dari luar wilayah, tetapi juga memiliki beberapa perbuatan curang terhadap hantu di sungai darah. Dan mata tua Yan Qi secara alami melihat beberapa petunjuk. Saudaraku, Xiao Yan, dia. Mu Yingying di samping melihat kejatuhan Xiao Yan di udara dan tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir,
Meskipun untuk sementara aku dirugikan, aku percaya pada kakak laki-laki tertuaku. Xiao Yi juga berkata sambil tersenyum, dan pertempuran berlangsung di langit. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, penghalang api besar yang dibentuk oleh api suci di depan Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah serangan tangan hantu Tianxing. Sabu-sabu, penghalang api langsung hancur, dan kekuatan tangan hantu itu tidak hilang, dan kekuatan yang tersisa menyerang Xiao Yan, dan Xiao Yan juga dengan cepat melarikan diri. Orang ini, Xiao Yan melarikan diri untuk sementara waktu, dan kemudian penguasa kuno api abadi di belakangnya langsung dihapus, dan seorang penguasa raksasa meraung langsung dari langit. Di hadapan cimang besar Xiao Yan dengan kekuatan api suci, tangan hantu itu menghilang. Pada hari-hari awal Dou di Bintang 7, hanya seperti itu. Jika itu masalahnya, maka matilah. Tianxing melihat Xiao Yan dikejar oleh tangan hantunya sendiri dengan sangat malu, dia langsung tertawa, dan kemudian kekuatannya yang mempesona perlahan terpancar. Energi hantu. Xiao Yan melihat aura yang muncul dari tubuh Tianxing, itu adalah aura hitam yang aneh. Aura hitam ini membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Bagaimana manusia bisa memiliki ki hantu? Tianxing ini memiliki kutukan darah, mengapa ada ki hantu lain sekarang? Kutukan darah, ki hantu, kekuatan hidup, Xiao Yan bertanya-tanya. Itu normal, siapa bilang ki hantu hanya bisa digunakan oleh hantu yang sudah mati? Benar bahwa Tianxing adalah manusia hidup, kutukan darah ras alien telah mengakar kuat di sumsum tulang, dan alasan mengapa orang ini adalah untuk memiliki energi hantu. Aku takut sesuatu telah disuntikkan ke dalam dirinya, sehingga dia memiliki kemampuan ini untuk sementara. Tepat ketika Xiao Yan bingung, pemakan jiwa di tubuhnya juga angkat bicara. Aku tidak peduli, orang ini harus mati. Xiao Yan tidak peduli tentang itu. Cahaya yang luar biasa menyilaukan berkedip pada penguasa kuno api abadi, dan kemudian menghadap ke arah Tianxing, dia menebas dengan keras. Tabrakan, kaki yang menakutkan terpotong, dan bahkan udara di seluruh langit berdengung. Trik mengukir cacing kecil, Tianxing sibuk memadatkan energi hantu yang kuat, mencoba membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan, tetapi melihat api besar Xiao Yan menyerang, dia tidak berhenti, hanya energi hantu yang muncul, yang sepertinya melawan dia. Bum bum bum, penguasa raksasa api dan ki hantu Tianxing baru saja terjalin. Anehnya, kali ini, kekuatan api suci langsung menelan ki hantu Tianxing. Apa yang terjadi? Tianxing terkejut ketika aura hantunya menghilang tiba-tiba. Awalnya aku ingin bergandengan tangan, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, dan setelah mengatakan bahwa penguasa kuno Yi Huoheng disingkirkan, dia perlahan mengumpulkan serangan yang lebih kuat. Dan penguasa api besar, setelah menelan energi hantu, menyerang Tianxing. Sialan, orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya sekarang. Pada saat ini, Tianxing juga mengetahui mengapa ki hantunya berada di atas angin sekarang, tetapi sekarang dia tidak bisa mengalahkannya. Bum bum bum. Namun, sebelum Tianxing selesai berpikir, penguasa api raksasa itu mengenai tubuhnya secara langsung. Tianxing tidak berani berhenti, bagaimanapun, kekuatan api suci itu menakutkan, tetapi jelas bahwa kekuatan ki hantu itu tirani, tetapi di hadapan api suci, itu mungkin hanya nasib ditelan. Puff! Dengan suara, Tianxing dengan terampil menghindari penguasa api raksasa, dan kemudian dia menyerang di tangan Du Condensation, dan penguasa api raksasa itu dihindari oleh Tianxing dan langsung menabrak gunung kecil di bawah, dan gunung kecil itu langsung menghilang. Serangan yang sangat kuat. Mu Yingying di samping melihat bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu kuat dalam pukulan yang begitu mudah. Tidak bisa membantu mengatakan, Xiao Yan, semuanya sudah berakhir. Dengan darahku, beri makan. Kekuatan hantu mengguncang langit. Pada saat ini, mulut Tianxing keluar, dan seteguk darah tiba-tiba dimuntahkan, dan kemudian mereka semua dikelilingi olehnya. Ki hantu di sekitar tubuh melahap, dan setelah ki hantu itu melahap darah Tianxing, ki hantu tiba-tiba menjadi aneh, dan kemudian ki hantu itu seperti jiwa seperti manusia yang muncul langsung di sekitar Tianxing, tubuh sepertinya orang yang nyata, sangat realistis. Ini benar-benar trik yang bagus. Xiao Yan bertanya ketika dia melihat bintang yang dikelilingi oleh hantu dan hantu berkeliaran yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu bisa membunuhmu, semuanya sepadan. Jangan khawatir, setelah kamu mati, kedua api suci itu tidak akan bisa melarikan diri. Oh, tidak. 8.
1,8 M. Dengan 1 di tubuhmu, itu 3. Tianxing berkata pada Wei Wei, seolah-olah dia sudah merasa bahwa kemenangan ada di tangannya. Namun, karena tubuh Tianxing dirasuki oleh banyak hantu aneh yang berkeliaran saat ini, bahkan napas dan suaranya menjadi aneh. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga tidak takut akan hal ini, dan tersenyum sedikit. Gui Zentian, beri aku kota. Dan Tianxing juga tahu bahwa akan buruk baginya untuk menyeretnya, jadi dia bersiul langsung, dan hantu pengembara yang cerah bergegas menuju Xiao Yan, sangat menakutkan. Bagus, angkat aku. 1 jari dari langit, panggil langit. Patah. Saat suara agung Xiao Yan jatuh, jari-jari kering Xiao Yan terangkat dengan lembut, dan kemudian, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, menunjuk ringan ke udara di mana Tianxing berada. Bang bang bang, 1 jari menunjuk, dan tiba-tiba seberkas sinar cahaya putih yang menembus langit dan bumi tiba-tiba muncul dari ujung jari Xiao Yan, dan kemudian meledak ke langit dengan napas yang kuat. Bum bum bum, hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan, tetapi ketika mereka mendekati tubuh Xiao Yan, mereka berhenti tiba-tiba, dan kemudian nyala api suci kaki tiba-tiba muncul dan perlahan-lahan mendorongnya menjauh. Pada saat ini, Tianxing melihat bahwa serangan kuatnya dengan cepat mereda di bawah kekuatan api suci, dan dia tampaknya menyadari bahwa dia meremehkan kekuatan api suci hanya ingin memobilisasi kekuatan lain, tetapi tiba-tiba saya merasakan sensasi tidak nyaman di tubuhku. Puff! Dengan suara yang sangat pelan, dahi Tianxing yang arogan perlahan diturunkan, dan dia melihat ke arah tubuhnya. Di dadanya, lubang seukuran kepalan tangan muncul langsung, dan pelakunya adalah jari Xiao Yan barusan, jari itu langsung menembus dada Tianxing. Puff! Engah! Sebuah lubang darah menembus dadanya, dan kemudian Tianxing menyembur keluar dari sudut mulutnya seperti air mancur. Kamu bajingan, sepertinya aku salah perhitungan. Tianxing merasakan vitalitas menghilang dengan cepat di tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Xiao Yan. Sebenarnya, ketika kamu bersedia untuk melayani keluarga kerajaan Xuanling dan membunuh murid pavilion Fen Xiang kami, kamu seharusnya berpikir bahwa cepat atau lambat hari seperti itu akan datang, itu hanya masalah waktu. Penyesalan, pergilah ke neraka. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan api suci kaki muncul di sekitarnya, dan kemudian berkata kepada Tianxing. Apakah kamu akan mati? Kata Tianxing lemah. Namun, bahkan jika aku mati, aku telah memutuskan untuk tidak membuatmu merasa lebih baik. Dan wajah pucat Tianxing barusan, setelah berbicara secara langsung, tiba-tiba berubah menjadi ganas. Kemudian suara itu jatuh begitu saja, dan tiba-tiba, warna darah yang sangat jahat perlahan muncul di antara alis. Menghitung dengan cermat, sebenarnya ada 5 angka pada noda darah. Itu, kutukan darah tingkat kelima, dan Xiao Yan melihat kutukan darah jahat di alis Tianxing untuk pertama kalinya, matanya tidak bisa menahan kegelapan, dan bahkan nyala api suci di tubuhnya memancarkan rasa napas jijik, diam-diam terkejut. Tidak bagus, Xiao Yan, hentikan dia. Pada saat Xiao Yan terkejut, Yan Qi dan bahkan api suci di tubuh Mu Yingying memancarkan aura jijik yang luar biasa. Sudah terlambat, kalian semua dikubur bersamaku. Susu, suara terakhir Tianxing menghilang, dan kemudian 5 kutukan darah langsung membesar di pupil semua orang, dan kemudian langsung mengalir ke tubuh Tianxing. Pada saat yang sama, di bintang hari itu, aura yang sangat jahat secara langsung menggantikan energi hantu atau bahkan kekuatan kehidupan di dalam dirinya. Aura jahat itu tidak sesuai dengan dunia ini, dan itu sama menjijikkannya dengan iblis dari jurang maut. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Sialan, ini masih 1 langkah terlambat. Xiao Yan baru saja menembak untuk membunuh Tianxing sepenuhnya, tetapi kutukan darah di antara alisnya adalah tiba-tiba muncul, dan kemudian terjadi mutasi. Dunia manusia benar-benar indah. Setelah mutasi Tianxing, dia menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan tatapan serakah di matanya. Apakah dia Tianxing atau? Saat berikutnya, Xiao Yan dan keempatnya menatap Tianxing di depannya dengan waspada. Xiao Yi berkata dengan sedikit bingung. Sampai sekarang, saya khawatir dia telah kehilangan akal sehat semua manusia dan benar-benar direduksi menjadi ras jahat asing, kata Yan Qi dengan sungguh-sungguh. 3 api suci, itu benar-benar barisan yang sangat besar. Tetapi keduanya terlalu lemah untuk menggunakan kekuatan penuh api suci, dan 1 orang terluka parah.
Tampaknya Tuhan tidak memberkatimu. Tian Xingyi yang jahat kata demi kata. Setengah satu kaki melangkah keras jahat Kaisar Bintang 8 Dou, kata Xiao Yan, menatap Tian Xing, yang telah sepenuhnya terkikis oleh kutukan darah tingkat kelima. Tidak, orang ini seharusnya adalah orang asing sejati yang sebanding dengan manusia tingkat 8 bintang Dou Emperor, tetapi dia baru saja menduduki tubuh Tian Xing, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Kekuatan klan jahat ekstrateritorial saat ini adalah setengah langkah ke Kaisar Dou Bintang 8. Kaisar Dou Bintang 8 dan Kaisar Dou Bintang 7 tidak berada pada level yang sama. Yan Qi berbicara perlahan, suaranya penuh kewaspadaan. Saudaraku, biarkan aku pergi, orang ini sangat kuat. Dan Xiao Yi di samping juga berkata dengan wajah berat, menatap bintang jahat itu. Serahkan padaku, meskipun kekuatan orang ini telah mencapai tingkat setengah langkah Dou di bintang 8, tapi aku juga ingin melihat di mana batasku. Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia datang ke Evil Sky Star dalam sekejap. Sudahkah kamu memutuskan siapa yang akan mati lebih dulu? Tian Xing melirik Xiao Yan dengan mata jahatnya, dan berkata dengan tenang. Kutukan darah tingkat 5 saja terlalu keterlaluan. Aku adalah penguasa api suci, dan membunuh suku-suku jahat di luar wilayah itu adalah tugas penting bagiku. Mari kita mulai denganmu. Xiao Yan selesai berbicara, api suci kaki yang mempesona tiba-tiba muncul, dan kemudian langsung menutupi seluruh tubuh. Potongan-potongan lautan api suci yang sangat luas langsung mengelilingi bintang jahat itu, mencegahnya maju sedikit pun. Ini adalah kekuatan pengendalian api yang bagus, tetapi tingkat api suci ini tidak dapat menyakitiku. Setelah Evil Tian Xing selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan angin kencang yang tak tertandingi dengan kekuatan jahat tiba-tiba muncul di depannya. Segera, dia meraung menuju laut api suci. Tabrakan, lautan api yang dibentuk oleh nyala api suci disambar oleh Tian Xing yang jahat, dan itu segera menghilang, dan Xiao Yan juga tampak berpikir. Jelas, apa yang dikatakan Tian Xing jahat bukan tanpa alasan. Kekuatan api suci kakak laki-laki tidak selalu sangat kuat, bagaimana menghadapi orang ini? Xiao Yi di samping memandang Xiao Yan di udara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kekuatan api suci, yang terlemah membutuhkan bantuan bintang 9 Dou Di untuk menunjukkan kekuatan sejati mereka. Meskipun Yingying dan Xiao Yan sekarang memiliki api suci, kekuatan mereka terlalu lemah untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan api suci, jadi secara alami agak lemah untuk berurusan dengan beberapa ras jahat asing yang kuat. Kata Yan Qi, jika kamu tidak bisa, lepaskan aku. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Jangan khawatir, mari kita lihat di mana batas anak ini. Batasnya juga merupakan kesempatan untuk menerobos. Yan Qi berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang ini, jika Yan Qi mau pergi, saya khawatir hanya ada Kaisar Dou Bintang 8 di daerah itu. Tingkat klan jahat asing tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Xiao Yan, kamu tidak bisa berada dalam masalah. Pada saat ini, Mu Yingying, yang berada di samping, memusatkan semua pikirannya pada Xiao Yan, dan memegang pedang peri dengan erat di tangannya. Bahaya, saya yakin dia tidak akan menganggapnya serius. Ragu-ragu untuk menembak. Aduh, emosi manusia benar-benar. Tentu saja, pikiran-pikiran kecil ini tidak bisa lepas dari mata yang menyala-nyala. Nak, api suci itu sia-sia di tanganmu. Mengapa kamu tidak menyerah pada klan iblis darah kami, dan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya menunggumu? Segera bicara. Mimpi, Xiao Yan tiba-tiba berkata, dan kemudian berhenti menggunakan Sheng Yan. Evil Tian Xing benar, meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal dari Seven Star Dou Emperor, jika dia ingin benar-benar mengendalikan Sheng Yan, aku khawatir itu akan terjadi, bukan Kaisar Bintang 9 Dou. Kekuatannya tidak dapat dilakukan, tetapi Xiao Yan percaya bahwa jika kekuatannya mencapai Dou di Bintang 9 di masa depan, dengan tambahan Sheng Yan, saya khawatir dia akan dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi pertempuran klan jahat asing tingkat abadi. Ambil aku pukulan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Kaki pertama, kaki renang 3 langkah. Begitu suara itu jatuh, sosok Xiao Yan tiba-tiba melintas seperti kilat. Kaki kedua, ombak menumpuk 1000 kaki. Begitu suara itu jatuh, lampu kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lautan api suci di samping Xiao Yan.
Chi ketiga, bayangan Chi. Pada Chi ketiga, lampu Chi besar yang tak terhitung jumlahnya berkedip secara langsung, ingin menyerang bintang jahat itu. Kaki keempat, penguasa yang menghancurkan langit. Begitu suara itu jatuh, kaki benua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dengan liar, dan kemudian dengan bantuan kekuatan api suci, mereka meledakkan bintang jahat itu. Wolala, satu demi satu, sinar penguasa energi raksasa yang menghancurkan langit meledakkan bintang jahat itu dengan marah, dan bintang jahat itu tidak tergerak oleh pukulan yang begitu kuat, dan kemudian tinggal sedikit. Mari kita lihat, apa sebenarnya yang bisa disebut ras alien. Setelah Evil Tianxing selesai berbicara, aura jahat yang besar dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di seluruh tubuhnya, dan kemudian aura jahat itu tiba-tiba mengalir, dan dalam waktu singkat, adalah untuk membuat ruang di mana Xiao Yan dan yang lainnya di Sungai Darah berada dalam getaran yang sangat serius. Kaki kelima, penguasa tahanan. Xiao Yan berteriak keras ketika dia melihat tulisan tangan besar Evil Tianxing. Dan ketika lapisan ketujuh Xiao Yan menembus langit dan 5 kaki keluar, serangan bintang jahat sedang terjadi, dan massa udara jahat yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan. Evil Heaven Falls, beri aku jatuh. Sebelum Xiao Yan bisa sadar kembali, suara iblis dari bintang surgawi yang jahat bergema di ruang ini. Ini belum berakhir, lapisan ketujuh yang menghancurkan langit dan kaki keenam, mencair. Putar aku. Saat Xiao Yan menghadapi massa udara yang besar seperti kematian, darah di tubuhnya langsung mendidih, energi yang lebih menyilaukan, dalam tingkat wabah. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan tiba-tiba pecah dari langit pada tingkat 7 dan 6 kaki, aura menakutkan dan ganas yang disertai oleh penguasa kuno api yang berbeda langsung mengenai massa udara jahat yang dipancarkan oleh bintang jahat. Aneh untuk mengatakan bahwa massa udara jahat yang dipadatkan oleh bintang surgawi yang jahat itu sangat besar, menyapu Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setiap kali jatuh, itu akan membawa tekanan besar ke Xiao Yan. Boom boom boom. Setelah beberapa saat, serangan keduanya tiba-tiba menghantam bersama, mengirimkan suasana yang menakutkan, dan gelombang riak energi tirani juga terbang menjauh dari tempat keduanya bertarung. Susu, manusia, sepertinya kali ini, aku menang. Dan serangan keduanya belum berakhir, dan sosok jahat Tianxing tiba-tiba tersapu, dan kemudian datang langsung ke Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memegang penguasa kuno Yi Huo Heng erat-erat dengan kedua tangan, dan mengirimkan aliran kekuatan yang stabil untuk melawan massa udara jahat, dan dia tidak bisa menariknya sama sekali. Dia segera melihat bintang jahat itu, menukik di depannya, dan matanya mau tidak mau muncul jejak ketakutan. Mati, Evil Tianxing menamparkan Xiao Yan, yang begitu dekat, sehingga dia tidak bisa menarik tangannya, dan menghadapi pukulan tirani dari jarak yang begitu dekat, aku takut Xiao Yan bisa terbunuh seketika. Dan kekuatan jahat di telapak bintang jahat terus berkembang di pupil Xiao Yan, dan itu mengenai tubuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Tidak, jangan. Melihat ini, Mu Yingying di bagian bawah tidak bisa menahan tangis. Kemudian, kecepatannya meningkat dan dia menyapu ke arah langit. Melihat penampilannya, dia jelas bersiap untuk menyelamatkan Xiao Yan. Yingying, tenanglah untukku. Melihat ini, Yan Qi yang memperhatikan kondisi adiknya langsung menekan tangan besar Mu Yingying, lalu berkata, "Sudah terlambat, Xiao Yan." Mu Yingying baru saja selesai berbicara, ketika dia hendak melepaskan diri dari pengekangan kakaknya, kata Xiao Yi. "Kakak tidak bisa sebodoh itu." Setelah Xiao Yi selesai berbicara, Mu Yingying menyadari bahwa kekhawatirannya akan berantakan, dan dia segera terdiam. Bang bang bang. Tepat ketika Tianxing yang jahat menyerang Xiao Yan, kabut putih tiba-tiba muncul, dan kemudian Xiao Yan di depannya menghilang seketika. Menderita sampai mati, murka Huang Kuantian. Saat berikutnya, kekosongan tidak jauh dari bintang jahat itu sedikit bergetar, dan kemudian gelombang fluktuasi yang membuat bintang jahat itu ketakutan hingga ekstrim, bahkan sosok yang akrab juga perlahan berjalan keluar. Ah! Dipukul begitu keras oleh kekuatan jiwa dari puncak Dou di pada jarak yang begitu dekat, Tianxing yang jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jari Huang Quan, telapak Huang Quan, melihat bahwa Tianxing jahat di depannya untuk sementara dalam keadaan lamban karena serangan jiwa, Xiao Yan tidak berhenti, dan dua serangan muncul. Bang bang bang, kedua serangan itu selalu sama, meninggalkan luka yang sangat mencolok pada tubuh Evil Sky, dan massa udara jahat Evil Sky Star, tentu saja karena tidak memiliki target, jelas ada di langit ini.
Bagaimana mungkin, di usia yang begitu muda, kekuatan jiwa telah benar-benar mencapai puncak Dodi. Setelah pulih sedikit, Evil Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria di depan dari dia dan berkata, "Apakah teknik klon saya menyenangkan?" Xiao Yan secara alami mengabaikannya dan bertanya langsung. "Ini benar-benar licik, tetapi bahkan jika Anda ingin tidak dapat membunuh Anda tidak dapat melakukan apapun tentang saya. Setelah beberapa saat, saya mendapatkan kembali kekuatan saya, dan saya khawatir itu akan menjadi hari kematian anakmu." Evil Tianxing jelas dia terluka parah oleh serangan jiwa Xiao Yan, dan selain tubuh yang baru saja menduduki Tianxing. Alasan keduanya adalah karena kekuatannya sangat berkurang. Ini benar-benar rumit, tapi jangan lupakan itu. "Aku tidak sendirian," kata Xiao Yan dengan senyum tak berdaya. "Kamu, apa yang ingin dikatakan Evil Tianxing?" Sesosok tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan. "Jangan khawatir, ada aku juga. Kekuatan api suci kita berdua sudah cukup untuk melenyapkan orang ini sepenuhnya." Mu Yingying melewati Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Apa yang terjadi barusan? Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hangat saat melihat Mu Yingying datang, tapi Xiao Yan memperhatikan air mata dan impuls Mu Yingying barusan. Jelas Xiao Yan merasa terkadang kekuatan jiwa terlalu kuat. Agak aneh. Aku hanya mendapat sedikit pasir di mataku, jangan terlalu banyak berpikir. Mu Yingying jelas tidak pandai berbohong, dan tergagap. Petik 2 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia tahu niat Mu Yingying, Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah memikirkannya, lebih baik tidak menanggapi. "Ayo bunuh orang ini dulu." Mu Yingying menatap Xiao Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Oke." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tersenyum perlahan, lalu berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan." Xiao Yan bertanya. "Ini sangat sederhana. Keluarkan kristal api suci dan langsung aktifkan sumber api suci, dan tidak akan ada sampah yang secara alami akan terhapus dari ras jahat ekstrateritorial ini." Mu Yingying tersenyum sedikit. Begitu suara Mu Yingying jatuh, kristal api suci merah menyala dan kristal api suci biru muncul langsung dari tangan mereka berdua, dan di atas dua kristal api suci, nyala api yang sangat tirani napas hanya sekitar sudut. Sialan, pada saat ini, Evil Tianxing melihat kristal api suci di telapak tangan kedua manusia, dan itu adalah pertama kalinya warna ketakutan muncul. Di antara kristal api suci, mereka memiliki sumber api suci, bahkan jika kedua orang ini terlalu lemah untuk memobilisasi kekuatan api suci yang sebenarnya, kekuatan dua api suci saja sudah cukup untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Api suci, Su Xie. Ketika mereka menyadari bahwa Tianxing yang jahat hendak melarikan diri, Xiao Yan dan Mu Yingying segera mengangkat kristal api suci seukuran telapak tangan di telapak tangan mereka, kemudian api biru dan api kaki perlahan melilit bintang jahat. Tidak, Evil Tianxing tampaknya ingin melakukan sesuatu untuk berjuang, tetapi di bawah penindasan dua api suci, tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya menjadi ilusi. Bang bang bang, setelah beberapa napas, Tianxing jahat yang masih agung sebelumnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di tempat lain di lantai 2 Suehejian, beberapa sosok perlahan terdengar. Apakah Tianxing mati? Di antara mereka, seorang pria berbaju merah berkata, "Seharusnya tidak, meskipun Tianxing adalah yang terlemah di antara kita berempat, tetapi dia memiliki kutukan darah tingkat 5. Setelah dirangsang, kekuatannya mencapai setengah langkah Dou di bintang 8, bahkan jika dia bertemu dengan Burning. Dupa Ge Tiandian 4 orang itu juga bisa tak terkalahkan, ini. Mungkinkah para pembunuh sekte lain?" Pria lain dengan pakaian biru bertanya-tanya. "Idiot ini terlalu serakah. Saya khawatir saya melewati kami bertiga untuk mengumpulkan api suci sendiri. Saya pantas mendapatkannya." Petik 2. "Ayo pergi." Para murid sekte super lainnya tidak dapat melarikan diri, pria berbaju abu-abu itu langsung menuju ke kedalaman. Di luar Sungai Darah, di istana kerajaan Xuanling, sebuah suara jahat terdengar dari Raja Xuanling, "Apakah Rasul keempat saya telah jatuh?" Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.